البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Yang ini belum hak dengan lam, nanti sampai insyaallah. Baik, kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Al-haditsu tsani wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa ba'san ila Bani Lihyan min Hudzail. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengutus suatu ekspedisi menuju ke Bani Lihyan dari Hudzail. Faqal, kemudian beliau bersabda, liyam ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Hendaknya dari kabilah kalian tadi Hudzail, yang dari Hudzail itu contohnya siapa? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Setiap dua orang itu mengirim satu orang. Yang satunya untuk apa? Yang satunya untuk mengurusi keluarga yang ditinggalkan. Wal ajru bainahuma, pahalanya itu di antara mereka berdua. Maksudnya tidak ada yang dirugikan, hanya satu yang dapat pahala. Enggak, dua-duanya juga mendapatkan pahala. Apakah maksudnya pahalanya dibagi dua? Dijelaskan oleh Ibnu Hajar ketika mengumpulkan hadis-hadis ini, masalah persekutuan di dalam pahala. Maksudnya adalah apa? Amalannya bersekutu, tetapi pahalanya semuanya adalah sempurna, masing-masingnya sempurna, tanpa mengurangi pahala dari saudaranya. Ketika beliau menggabungkan dengan hadis-hadis yang lain yang terkait dengan masalah apa? Al-musyarakah fil khair. Bukan berarti pahalanya dibagi-bagi, tetapi pahalanya masing-masingnya adalah sempurna. Baik, ini untuk amalan yang apa? Amalan yang memang tidak mungkin disatukan oleh, tidak mungkin dikerjakan oleh satu orang. Seperti apa? Dia berjihad sekaligus dia menjaga keluarga yang ditinggalkan. Ini tidak mungkin. Maka yang semacam ini, yang berjihad di medan perang dia pahalanya sempurna, yang menjaga keluarga tadi juga pahalanya sempurna. Kecuali kalau apa? Suatu amalan memang mungkin, bukan suatu amalan, beberapa amalan mungkin dikerjakan oleh satu orang, tetapi apa? Mereka memilih ta'awun. Maka yang seperti ini memang masing-masing pahalanya sesuai dengan kadar amalan dia. Jadi ada apa? Ada perbedaan. Misalkan apa? Jaga jam 1, kemudian penjagaan jam kedua, penjagaan jam ketiga. Kalau ada satu orang mengerjakan penjagaan 3 jam, jelas pahalanya lebih banyak daripada yang membagi-bagi amalan tadi. Kamu menjaga jam 1, yang ini jam 2, yang ini jam 3, jelas pahalanya lain. Baik, nah dengan inilah tersatukan, apa itu? Terjamakkan beberapa dalil yang membicarakan masalah musyarakah fil a'mal. Lihat bagaimana karakter dari amalan tadi. Baik, dan dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya asal dari jihad adalah fardu kifayah, tidak fardu ain. Seandainya fardu ain niscaya apa? Semuanya berangkat. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak menyuruh semuanya berangkat. Sebagian masih apa? Masih harus mengurusi keluarga. Bahkan ayat telah menunjukkan sebagian apa itu? Belajar. Yang lain berangkat, yang kelompok yang lainnya lagi belajar kepada Rasulullah SAW untuk nanti mewariskan atau mengajarkan ilmu tadi kepada apa? Pasukan yang pulang kembali. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, maka nalil mu'minina ayyang firu kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak layak bagi kaum mukminin untuk semuanya berangkat, yaitu berangkat berperang. Harusnya falaula, yaitu halla, harusnya ada sekelompok dari kalian itu yang mereka itu yatafaqahu fid din, yaitu betul-betul memperdalam ilmu agama, yaitu tidak berangkat tetapi dia menyertai Nabi di dalam apa? Di dalam belajar, mengambil ilmu dari Nabi. Kemudian apa? Kalau nanti kaumnya pulang dari perang, kemudian mereka yang ini mengajari mereka apa-apa yang mereka tertinggal dari ilmunya, agar mereka yahdharun, takut kepada Allah, bertambah takwa dan seterusnya. Tayyib. Kemudian dari hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwasanya jihad itu memang adalah amrun nizami, yaitu urusan yang harus diatur. Tanpa ada keteraturan maka akan kacau. Harus ada apa? Makanya para ulama mensyaratkan jihad yang tentunya jihad yang paling
dibahas di sini adalah apa? Jihad yang sifatnya bukan difa'i tetapi apa? Jihad yang hujum, yaitu penyerangan, berangkat ke suatu kaum. Maka ini jelas harus ada imam. Imamnya mengatur siapa yang berangkat, siapa yang berjaga di rumah, siapa yang nanti memasak, siapa yang menjadi apa? Bidang kesehatan untuk merawat dan seterusnya. Ada pengaturnya. Dan ini adalah syarat sah dari jihad syar'i. Beda ketika apa? Case-nya adalah jihad yang sifatnya difa'i, pembelaan diri. Walaupun jelas kepemimpinan itu harus ada, tetapi apa? Tidak seperti yang pertama. Masing-masing akan mengambil sesuai dengan apa yang dia mampu. Dan belum tentu sang pemimpin itu mengatur ketika apa? Ketika masing-masing sudah bertahan di rumah masing-masing. Pemimpin nggak sempat mengatur yang semacam itu. Tapi apa? Boleh itu diwakili oleh sebagian orang-orang yang menjadi ahli rumah tersebut. Orang tua langsung apa bilang, oh, kamu jaga pintu sana, kamu wilayah sana, wilayah sana. Tetapi pemimpin yang tertinggi tidak mengurusi itu. Al-muhim apa? Hukum asalnya jihad itu memang harus apa? Ada nizam, ada peraturan. Siapa yang menegakkan peraturan yaitu pemimpin. Cuma kadarnya beda antara jihad yang hujum dengan jihad yang difa'i. Walaupun secara umum semuanya memang perlu pemimpin dan pengatur. Dengan itulah akan terbentuk apa yang namanya barisan yang rapi. Allah Ta'ala telah berfirman, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjalan, yang berperang di jalannya shaffan, berbaris-baris, seakan-akan mereka adalah bangunan yang tersusun dengan kokoh. Kalau semua batu ingin di atas, siapa yang di bawah, siapa yang jadi pondasi, siapa yang ada di bawah pintu, siapa yang di atas pintu, siapa yang menjadi penguat untuk tingkap. Kalau masing-masing batu ingin di puncak atas biar nampak sendiri, itu tidak betul. Ada pengaturan, ada yang layak diletakkan di bawah, dia yang terkuat, yang paling ringan dia diletakkan paling atas. Tetapi ringan tapi apa? Mampu untuk menahan angin dan menahan hujan dan sebagainya. Harus ada keteraturan. Nah, baru terbentuk shaf yang baik. Shaf sendiri bermacam-macam. Shaf yang paling dekat dengan imam jelas dia adalah shaf orang-orang yang berilmu, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Liyalini. Ya rahmakallah. Hendaknya yang paling dekat denganku di antara kalian adalah orang-orang yang sudah dewasa dan berakal. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Nah, baru terbentuk barisan yang baik. Baik. Dan ini kalau kita bahas panjang tentang pengaturan yang luar biasa indah di dalam apa? Di dalam perang Hunain dan seterusnya itu. Baik. Maka hukum asalnya kalau peraturan itu sudah ditegakkan dan pemimpinnya juga sudah bagus, maka jarang orang akan mendapatkan kekalahan. Tapi kekalahan akan terjadi ketika apa? Ada khalal, ketika ada cacat di dalam peraturan tadi. Atau peraturan fisiknya betul, tetapi apa? Peraturan rohaninya keliru, yaitu apa? Ada kemaksiatan dan lain-lain. Nah, ini juga menyebabkan rusak. Keteraturan harus ada secara fisik dan secara apa? Secara spiritualnya. Tayyib ilahuna wallahu ta'ala a'lam.